Seandainya kalian melihat seorang gadis atau seorang wanita ahli surga turun ke bumi, niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harum, dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari, dan lebih umum pendapat ulama mengatakan yang dibahas di sini adalah masalah penghuni surga dari wanita dunia. Hadits ini menjelaskan bukan bidadarinya, tetapi wanita ahli surga yang akan jadi pemimpin para bidadari di surga. Di sini dikatakan bahwasanya kalau seandainya salah seorang di antara mereka turun ke bumi ini, maka niscaya seluruh ruang antara langit dan bumi terisi dengan bau wanginya si wanita tadi. Dan kudung yang berada di atas kepalanya, dan ini menandakan di surga masih ada kudung. Maka kudung yang ada atau kain yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ada hadis nanti menjelaskan di atas kepalanya ada mahkota yang satu perhiasannya, satu batu permatanya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Selalu begitu penyampaiannya. Ini menandakan luar biasa. Kata para ulama hadis, kalau yang dimaksud dengan baru baunya saja sudah bisa mewangi langit dan bumi, semua diwangi dengan wanginya dia, dan kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka bagaimana dengan wajahnya, bagaimana dengan postur tubuhnya? Tentu jauh lebih indah daripada itu semua. Ini yang dimaksud dengan makna hadis. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari juga. Rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka laksana bulan di malam bulan purnama, dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing orang memiliki 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada orang yang hidup membujang. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya pasangan hidup di dunia akan bersama di akhirat. Punya makna banyak pendapat ulama. Yang pertama yang dimaksud dia memiliki 2 orang istri adalah kalau seorang laki-laki memiliki memang poligami di dunia, maka akan bersama dengan dia di akhirat selama memang sama-sama beriman. Makna yang lain, kalau seseorang meninggal istrinya, kemudian dia menikah lagi, jadi kedua-dua istrinya masih belum cerai, maka akan bersamanya juga di surga. Ini makna yang lain. Makna yang lain juga kata ulama adalah yang dimaksud dengan memiliki 2 orang istri, kalau ada wanita dunia yang meninggal belum sempat menikah, gadis, atau dia meninggal memang, ada orang subhanallah masih muda sudah meninggal, atau ada orang yang sudah tua sampai tua pun sudah berumur lanjut tapi juga belum menikah, gadis tua, ini semua akan menikah dengan ahli surga. Maksudnya tidak ada orang yang tidak ada pasangannya di surga, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu ahli surga dengan hikmah Allah. Ini salah satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain dimaksud adalah istri di dunianya akan bersamanya, dan bersama juga bidadari yang akan mendampinginya. Karena memang saya sudah pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, di surga sudah berbeda dunia. Di surga semuanya kehidupan poligami. Memang sudah hikmah Allah seperti itu. Dan sudah tidak ada urusan kayak dunia orang cemburuan, orang merasa persaingan, ini sudah tidak ada semua. Semua masalah penyakit hati, masalah cemburu buta, dendam, segala macam ini sudah tidak ada. Dan Allah memuliakan wanita dunia dengan menjadikannya pemimpin para wanita di surga. Dan banyak pendapat, ulama tentu menggabungkan antara pendapat ini. Bukan mustahil semuanya ini adalah benar. Tapi penyampaian Nabi SAW, kalau mereka akan memiliki 2 orang istri. Dan disebutkan cirinya, isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Artinya ini sangat indah, sangat memiliki kesempurnaan fisik ya. Jadi tidak ada lagi kulit gelap, semuanya berkulit putih, bersih, saking bersihnya sampai terlihat sesuatu di belakang daging itu. Makna sebagian ulama mengatakan ada orang kadang-kadang kalau putih sekali kulitnya sampai membuat urat-uratnya terlihat, bisa ini maknanya, bisa juga tidak. Bisa juga makna lebih dalam daripada itu, karena memang di surga sudah berbeda, tidak seperti apa yang kita bisa bayangkan di dunia. Allahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Awsat dengan sanad yang baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Maksudnya nanti kita kalau lihat sebuah tempat nih, sudut sini, pengen duduk, itu 70 tahun dia duduk. Berjalan waktu karena nikmatnya sampai dia tidak mau tinggalin tempat itu 70 tahun. Untuk pindah ke tempat lain 70 tahun. Karena tidak ada lagi umur. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, abadi. Tidak ada lagi kesusahan. Jadi orang duduk sampai dia merasa dia pengen pindah tempat lain.
Ini sabda Nabi SAW, teman-teman sekalian. Jangan dianggap ini penyampaian yang sederhana. Kata Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum dia berpindah, maksudnya pindah ke tempat lain. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi karena istrinya sangat bening pipinya, sampai si suami bisa bercermin di pipinya istrinya. Ini nggak ada lagi perawatan-perawatan ibu-ibu sekalian. Ini Allah kasih gratis. Cuma tinggal ibadah saja di dunia. Yang lebih bening dibandingkan cermin. Jadi dia bisa bercermin di pipi istrinya. Intan paling kecil yang dipakainya dapat menyinari antara timur dan barat. Intannya si istri tadi, perhiasannya. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya kepadanya, siapa anda ini? Ia menjawab, aku adalah tambahan atau mazid. Ia memakai 70 pakaian dan yang paling kecil seperti gunung Nu'man karena bagusnya. Berasal dari pohon tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Saya, kata beliau penulis, mengatakan pernyataannya aku adalah mazid atau tambahan sebagaimana dalam hadis tadi. Semakna dengan firman Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah dalam surah Qaf ayat 35 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Dan An-Nu'man artinya sebuah bukit di Arafah. Sementara Tuba adalah pohon yang mengeluarkan pakaian-pakaian ahli surga. Baik, ini adalah dalilnya. Saya rincikan. Dimulai daripada seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Ini maksudnya adalah dia bersantai di sudut-sudut istanahnya. Dari salah satu istana yang dia milikin. Kemudian istrinya datang padanya. Yang dimaksud dengan istri datang adalah bisa istri di dunia atau bisa yang Allah nikahkan dari bidadari. Lalu kemudian diceritakan tentang ciri khasnya wanita tersebut. Karena beningnya pipinya sampai si suami bisa bercermin padanya. Dan kemudian dia menggunakan perhiasan yang menerangi antara timur dan barat. Dan ini lebih dekat maknanya kata ulama hadis adalah pada saat seorang ahli surga pertama masuk ke dalam surga. Dan dia begitu masuk ke istananya, dia belum bertemu dengan istrinya. Maka pada saat dia masuk barulah ketemu dengan istrinya. Sebagian ulama hadis mengatakan dia bertanya siapa anda ini? Padahal ini bisa bermakna istri dari dunia. Dia heran karena ada terjadi perubahan total. Perubahan secara keseluruhan. Baik dari kulitnya, dari matanya, dari rambutnya, semua berubah. Semuanya menjadi sesuatu yang indah. Makanya dia bertanya, siapa anda ini? Maka dia mengatakan, saya mazid. Mazid ini bisa bermakna dua. Yang pertama adalah firman Allah tadi, bidadari yang Allah datangkan untuk dia nikahi, dijadikan sebagai pasangannya, atau memang istri di dunia, memang Allah subhanahu wa ta'ala mengubahnya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Ia memiliki 70 pakaian, ini sudah kita jelaskan yang lalu, di pasal-pasal kita yang lalu, kalau ahli surga memiliki tempat baju, kalau seseorang ingin ganti baju, dia akan melihat ke arah sebuah pohon atau pohon yang buahnya seperti delimah, sangat besar. Kalau dia ingin mengganti bajunya, maka tiba-tiba pohon tersebut mendekat, lalu terbuka dan di dalamnya ada 70 gaun. Dan 70 gaun ini berubah, berganti-ganti setiap saat. Jadi setiap dibuka misalnya, kemudian dia 70 gaun, dia pengen pakai yang warna biru, dipakailah sama dia. Dia cuma berkeinginan, saya mau pakai, tiba-tiba sudah terpakai di badannya, terganti. Dia nggak buka lagi bajunya, dia nggak bersihin lagi badannya, kemudian baru ambil dicocokin, cocok atau enggak. Dia tinggal lihat, oh warna biru, oh warna pink, oh warna merah. Dia merasa saja ingin, tiba-tiba sudah terpakai. Kata Nabi SAW, kalau sudah tidak butuh tertutup lagi. Begitu dia ingin lagi tiba-tiba mengubah setiap saat, pada saat itu juga ingin mengubah lagi, pohon itu mendekat lagi dibuka, sudah berubah 70 gaun yang berbeda dengan yang awal. Jadi bukan berarti 70 gaun yang pertama nih, oh saya masih mau pilih enggak? Sudah selesai, 70 tadi dipilih enggak? Yang mana dia cocok diambil, ditutup, diganti sama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, pakaian-pakaian yang baru. Dikatakan di sini, dan yang paling kecil dari 70 gaun itu seperti gunung Nu'man. Karena bagusnya, maksudnya gaun yang sangat besar sekali. Gaun yang sangat besar, yang sesuai dengan poster itu kita sudah jelaskan kan. Ahli surga memiliki tinggi badan seperti Adam alaihissalam laki-laki,
60 siku ke langit, dan perempuan seperti Hawa 40 siku ke langit. Jadi memang butuh baju yang sangat besar. Gunung Nu'man ini kurang lebih memang tingginya antara 30 sampai 40 meter. Di sini sabda Nabi SAW memberikan gambaran kepada para sahabat dan sampai kepada kita sekarang. Segala puji bagi Allah tentang masalah itu. Karena kita diberikan gambaran kalau baju mereka nanti adalah lebih besar atau bahkan lebih daripada Gunung Nu'man. Artinya menutupi seluruh tubuh mereka. Sebagian ulama menambahkan mengatakan kemungkinan pakaian ini akan menutupi dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Begitu juga dikatakan berasal dari pohon tuba. Pohon tuba tadi yang saya bilang, jadi bentuknya ada seperti buah delima bagian pucuknya, besar sekali. Dan begitu ahli surga ingin pakai baju maka terbuka dengan sendirinya. Lalu dikatakan wanita itu bisa terlihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Artinya gaun tersebut juga walaupun besar tapi dia transparan yang memang berada di antara tubuhnya sehingga bisa terlihat oleh pasangannya. Itu yang dimaksud.